orang-orang yang baik dikatakan pezina. Jadi hindari dosa-dosa besar ini. Dosa-dosa besar ini banyak, ya. Durhaka kepada orang tua dosa besar. Kemudian juga menjauhi berdusta atas nama Allah dan Rasulnya juga dosa besar. Menipu itu dosa besar. Ghibah itu dosa besar. Judi dosa besar. Mencuri dosa besar. Ataupun mencaci, memaki, melaknat itu dosa besar. Atau tasyabuh, ataupun laki-laki menyerupai perempuan atau perempuan menyerupai laki-laki, atau kepala rumah tangga yang tidak punya kecemburuan keluarganya bermaksiat. Itu semua dosa besar, termasuk ria, berkhianat, mengadu domba, kemudian juga nusuznya seorang istri kepada suami, menyakiti tetangganya, ataupun menyembelih kepada selain Allah, berjidal, merasa aman dari makar Allah, meninggalkan salat. Itu semua dosa-dosa besar. Intinya bahwa dosa besar ini banyak. Dan definisi dosa besar itu, Bu, setiap dosa yang di dunia diancam dengan potong tangan, dengan rajam, dengan cambuk, dengan pokoknya ada ancaman di dunia. Atau kalaupun tidak ada ancaman di dunia, ada ancaman di akhirat. Diancam dengan neraka, diancam dengan azab. Maka itu semua dosa besar. Maka hindarilah dosa besar supaya kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian ayat yang keempat dan yang kelima ini sama tentang keutamaan istighfar. An-Nisa ayat 64-nya, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Dan sungguh sekiranya mereka setelah mendolimi dirinya datang kepadamu lalu memohonkan ampun kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampun kepada mereka, niscaya mereka mendapatkan Allah penerima tobat yang dan juga Maha Penyayang. Kemudian juga An-Nisa 110-nya, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsa thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahim. Dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohonkan ampun kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat yang keempat, yang kelima ini anjuran agar kita jangan pernah berputus asa. Tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Sebesar apapun dosa kita, anggaplah kita dari kecil sampai tua melakukan dosa, Bu, kemudian kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, Allah itu pasti mengampuni dosa kita. Ingat di zaman Rasul ada seorang sahabat namanya Usairim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah ngomong di hadapan para sahabat, maukah ku habarkan kepada kalian seorang laki-laki tidak pernah sujud kepada Allah, tidak pernah ruku kepada Allah, tapi dia bisa masuk surga dan Allah letakkan surganya paling tinggi, katanya. Sahabat heran, kok bisa ada orang masuk surga dan surganya tinggi, tidak pernah sujud, tidak pernah ruku pula, macam mana caranya? Kata Abu Hurairah, ada. Kemudian Abu Hurairah menceritakan tentang kisah Usairim. Siapa Usairim ini? Jadi gini, Bu, ketika Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu itu diutus oleh Rasul untuk berdakwah ke Madinah, maka dua kabilah Khazraj dan Aus kan masuk Islam, Bu, pemimpinnya. Jadi kabilah Aus itu pemimpinnya namanya Sa'd bin Rabi, Sa'd bin Mu'adz. Jadi Sa'd bin Mu'adz ini pemimpin Aus, masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair. Setelah dia masuk Islam, Sa'd ini pulang kepada kabilahnya Aus dan mengancam, kalian kalau tidak ikut aku masuk Islam, jangan satu atap denganku. Masya Allah, gara-gara
seruan Sa'ad ini kepada kabilahnya, dan dia pemimpin kabilah Aus, satu kabilah masuk Islam. Makanya wajar kalau Sa'ad bin Mu'adz ini ketika meninggal, aras Allah itu bergegar, 70.000 malaikat mengikuti jenazahnya karena dia mengislamkan satu kabilah Aus. Cuman dari satu kabilah Aus itu satu orang tidak mau masuk Islam, namanya Usairim. Dia tidak mau masuk Islam. Satu kabilah masuk Islam, dia sendiri tak mau masuk Islam, Usairim ini. Tapi entah kenapa ketika perang Uhud tergerak dia ingin menolong kabilahnya. Dia di barisan kaum muslimin, tapi bukan karena jihad. Dia karena ingin menolong kabilahnya saja. Masa satu kabilah perang, saya termasuk kabilah Aus, saya enggak ikut katanya. Saya ikut perang itu bukan membela Islam, tapi membela kabilah. Tapi Nabi SAW melarang, tidak bisa Usairim kau ikut perang katanya. Kata Usairim, kenapa saya tak boleh ikut perang? Saya kan bela kabilah saya Aus. Kata Rasul, tidak bisa sampai kau masuk Islam. Akhirnya dibujuk-bujuk, masuk pula Islam Usairim. Bersyahadat dia sebelum perang. Akhirnya dia masuk dalam pertempuran, Allah takdirkan dia mati syahid. Coba bayangkan, bersyahadat, setelah itu mati syahid. Maka kata Nabi SAW, lihat Usairim ini, dia tidak pernah sujud dan ruku walaupun satu kali, tapi masuk sorga dengan sorga yang paling tinggi katanya. Lihat, padahal Usairim ini tidak pernah masuk Islam, artinya kan dosa aja kehidupannya itu. Tapi bagaimanapun amal itu kan ditentukan akhirnya pun. Maka jangan pernah seseorang itu putus asa dari rahmat Allah. Jangan, karena banyak orang-orang yang lantaran terpikir dosanya sampai akhirnya malas dia bertobat. Kayaknya enggak layak kalau saya bertobat diampuni. Kata siapa? Allah yang mengatakan dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, lau balagat dunubuka ananas sam. Wahai anak Adam, kalaulah dosamu melambung sampai ke awan, thumma astaghfartani, kau datang minta ampunan kepadaku, kata Allah, ghafartu laka wala ubali, ku ampuni, aku tak peduli katanya. Lihat bagaimana rahimnya Allah, tawabnya Allah, zat yang maha penerima taubat kepada kita. Maka sekali lagi jangan putus asa dari rahmat Allah. Terus kita ini beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla, terutama bacalah istighfar yang paling baik yang disebut dengan Sayyidul Istighfar, pemimpinnya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata' a'udzubika min syarri ma sana' abu'u laka bi ni'matika alai wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Teruslah mintalah ampun kepada Allah Azza wa Jalla dengan beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Ini diantara kandungan 5 ayat yang kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, lebih aku sukai dibandingkan aku memiliki dunia dan isinya. Kenapa? Karena kalau kita ringkas nih dari 5 ayat ini, Bu, apa yang bisa kita petik? Pertama, bahwa kita disuruh untuk banyak-banyak amal soleh. Dunia ini bisa hilang, entah dunia yang meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan dunia, tapi amal soleh itu tidak akan pernah hilang, walaupun sampai kepada kematian kita, bahkan sampai kita dimasukkan ke dalam surga. Yang kedua, tauhid, dan tauhid itu kunci daripada surga, miftahul jannah la ilaha illallah. Dan surga itu kenikmatannya tidak bisa dibayangkan dengan kenikmatan dunia. Surga itu kenikmatannya tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, terlintas pun tidak. Tapi sebaliknya, dosa syirik, hati-hati, bisa mengekalkan orang di neraka. Kemudian yang ketiga, larangan dosa besar. Ya, karena orang yang banyak melakukan dosa besar ini, Bu, tidak akan tenang hidupnya. Seorang pencuri walaupun dia banyak menghasilkan dari hasil curiannya, enggak pernah tenang hidupnya. Koruptor itu, orang yang mendolimi orang, tidak akan pernah hidupnya tenang. Kenapa? Karena dia didoakan orang yang didoliminya. Maka jauhi dosa-dosa besar. Kemudian juga yang terakhir, taubat, karena taubat inilah yang menjadikan semua dosa-dosa kita diampuni. Dan memperbanyak istighfar supaya aib kita ditutup dari manusia,
dan dosa-dosa kita tidak menjadikan azab bagi kita pada hari kiamat. Makanya wajar kalau 5 ayat ini, kata Abdullah ibn Mas'ud, ini lebih aku sukai dibandingkan dunia dan isinya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan. Taib, sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan. Taib, kalau enggak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.